Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahran mubaraka fa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah bulan Ramadan atau hari-hari di mana kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa mengajarkan kepada kita banyak hikmah di dalamnya. Salah satu hikmah dalam berpuasa adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah sebagai tameng atau perisai. Perisai dari apa? Ketika orang berpuasa dengan sebaik-baiknya, puasa yang benar-benar dia puasa zahiran wa batinan, sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan senantiasa berpuasa penuh dengan keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa menghindarkan dirinya, bahkan Allah akan menjaga dirinya terhindar dari segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar puasa kita ini punya nilai di mata Allah? Puasa yang kita lakukan ini puasa yang makbulah, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat yang meneruskan tentang kewajiban dalam berpuasa, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ujung kalimatnya adalah walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasamu dan hendaklah seraya membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini memberikan kepada kita pelajaran kalau kita ingin puasa yang hanya ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari yang Allah tentukan, maka tentunya satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan waktu yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Salat misalnya di dalam bulan Ramadan, ibadah yang tidak ada selain bulan Ramadan adalah salat tarawih atau qiyamul lail. Dan salat tarawih ini adalah salat yang khusus hanya ada di bulan Ramadan. Maka sempurnakan salat tarawih itu. Atau ibadah-ibadah yang lain kita perbanyak, karena ada satu ungkapan, opportunities never come twice. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di bulan Ramadan ini adalah budayakan bagaimana tilawatil Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Maka dengan keberkahan bulan Ramadan yang di dalamnya alladzi unzila fihil Quran, yang Allah turunkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita senantiasa menjaga istiqamah kita. Senantiasa kita ketika Ramadan kita rajin bertilawatil Quran, maka setelah Ramadan kita bisa menjaga mudawamah itu, menjaga kesinambungan kita dalam membaca Al-Quran. Kenapa pentingnya kita tilawatil Quran? Pentingnya kita membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah jendelanya ilmu. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Dan ingat,
Tidak ada yang sia-sia ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Bahkan sebaliknya, dia akan mendapatkan kemuliaan dengan sebabnya Al-Quran. Kita lihat bukti bahwa Al-Quran ini memberikan syafaat, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Siapapun yang menempel ataupun siapapun yang bersandi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Makhluk Allah, malaikat, contoh satu, malaikat Jibril misalnya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, bahkan jenderalnya para malaikat. Kenapa? Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah biwasitati Jibril, dan perantaraan malaikat Jibril. Karena itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Bahkan dikatakan jenderalnya para malaikat. Karena Jibril yang menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang paling mulia yang disebut Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khatamin Nabiyyin adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah mendapatkan mukjizat Al-Quran. Maka Rasul menjadi makhluk ataupun insan kamil, insan yang paling mulia di antara para rasul dan para nabi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Yang ketiga adalah bulan yang paling mulia. Yang tadi setelah saya sampaikan adalah bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena dalamnya turunnya Al-Qur'an. Kemudian waktu yang terbaik adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pertanyaannya, kenapa waktu itu waktu yang paling baik? Orang yang beribadah di waktu itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan keutamaan 1000 bulan dia beribadah. Karena jawabannya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar. Umat yang paling baik, yang disebut ummatan wahidah, yang disebut kuntum khaira ummah, adalah umatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mendapatkan wasiat, mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Warisan, yakni Al-Qur'anul Karim. Karena itu siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia akan mulia insyaallah. Bahkan kata Nabi atau kama qala, man hafizal Qur'an, siapa yang hafal Al-Qur'an, wa amila bima fi, dia berusaha mengamalkan isinya, maka adkhalahullahul jannah, niscaya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tidak hanya itu, tidak hanya dia mendapat kemuliaan, tetapi dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baiti, dan dia pun akan menolong, memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Kulluhum qad istawjabun nar, sementara 10 keluarga itu bakal diponis masuk neraka gara-gara punya anak, punya keluarga, punya saudara yang hafal Al-Quran. InsyaAllah bisa terselamatkan, bahkan bisa tertolong karena berkah Al-Quranul Karim. Karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyak kita berzikir, perbanyak bersolawat, perbanyak membaca Al-Quran. Kita niatkan agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rahmatnya, ampunannya, dan tentunya kita bisa terbebas dari api neraka, sehingga pada akhirnya kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat kita masuk syurga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.